Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Nama saya Sri Fatimah dan rekan saya Uswatun Hasanah Haimu. Di sini kami akan membahas sebuah materi dengan judul Pembangunan Perspektif Ekonomi Islam. Nah, langsung saja masuk kepada pembahasan. Di sini kita yang pertama adalah pembangunan dalam aspek ekonomi. Pembangunan adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dan pemerataan pendapatan bagi penduduk di suatu negara. Nah, pembangunan ekonomi juga adalah pembangunan kemakmuran ekonomi negara atau daerah guna kesejahteraan penduduknya. Pembangunan ekonomi Islam bukan hanya pembangunan material, tetapi juga dari segi spiritual dan moral sangat berperan dalam pembangunan moral dan spiritual harus berintegrasi dengan pembangunan ekonomi. Inilah yang kemudian dalam Al-Quran dinamakan dengan tazkiyah an-nafs. Masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu konsep pembangunan ekonomi dalam Islam. Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi mendapat perhatian khusus. Di dalam Al-Quran memberikan perhatian serius terhadap usaha memperbaiki nasib suatu kaum yang hanya bisa ditentukan melalui kerja keras terhadap usaha memperbaiki sifat malas, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Selain di dalam ayat Al-Quran juga mengungkapkan terhadap kinerja Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun Ka'bah dan regulasi telah membumi seantero jagat raya dan kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sejak abad 14 silam, efek regulasi Mekah telah membuktikan pertumbuhan pembangunan tidak sekedar dinikmati oleh masyarakat Mekah, melainkan seluruh negara yang memiliki akses ekonomi bidang teknologi, transformasi termasuk kinerja perbankan dan pelayanan jasa non-perbankan turut mengambil posisi penawaran yang tinggi. Ekonomi Islam. Pembangunan ekonomi Islam merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang sangat diperhatikan dalam Islam, namun tetap menetapkan manusia sebagai pusat dan perilaku utama dari pembangunan itu. Quraisy Ahmad menetapkan 4 dasar filosofis yang diantaranya pertama tauhid, kedua rububiyah, ketiga khilafah, dan keempat tazkiyah, di mana tauhid dasar hubungan Allah dengan manusia dan manusia dengan sesamanya. Yang kedua rububiyah, itu hukum Allah, sedangkan khalifah peran manusia sebagai wali Allah di muka bumi. Yang keempat tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pembangunan ekonomi Islam didasarkan pada etika moral kemanusiaan yang universal untuk mencerminkan kesejahteraan dan kemakmuran lahir dan batin. Selanjutnya, prinsip pembangunan ekonomi Islam yang dimana terbagi 4. Yang pertama yang bersifat komprehensif dan mengandung unsur spiritual, moral, dan material. Yang kedua, manusia dengan lingkungan kulturnya. Yang ketiga, multidimensional, sehingga semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan tidak menimbulkan ketimpangan. Yang keempat, manfaat sumber daya yang telah diberikan kepada manusia dan lingkungannya semaksimal mungkin. Selanjutnya, ciri-ciri dan nilai dasar pembangunan ekonomi Islam yang terbagi atas 4. Yang pertama, ekonomi Islam merupakan bagian dari sistem Islam secara keseluruhan. Yang kedua, kegiatan ekonomi Islam bersifat ibadah yang berpahala apabila dilakukan secara ikhlas untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pengawasan yang sebenarnya.
Yang keempat, ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.